Halo adik-adik, selamat pagi. Pada hari ini kita mau beribadah secara online di rumah. Dan kita masih mau memuji nama Tuhan dengan gembira. Hari ini tuh hari khusus, yaitu minggu kelima, di mana kita mau mengadakan ibadah gabungan seluruh kelas. Samuel, Musa, Ayub, Abraham. Dan minggu kelima ini kita akan membahas tentang satu topik khusus yang adik-adik perlu juga belajar. Dan Lausel kepengen ajak adik-adik untuk bisa nanti mendengarkan firman Tuhan dengan serius. Yuk, Lausel kepengen kita semua bisa ikut dalam ibadah ini dengan baik. Jangan lupa, Hiroshi, Gerald, Elsa, Eta, Cindy, Diego, Evelyn boleh ikut serta, dan semua adik-adik yang menonton ibadah online ini boleh bisa bersama-sama bergembira bersama-sama Lausel. Yuk, Lausel mau ajak kita nyanyi satu pujian, haleluya, puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Jangan lupa lebih bersemangat lagi ya. Haleluya, 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 puji Tuhan. 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 Yuk, adik-adik, kita sebelumnya itu kita masuk dalam doa, ya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas kesempatan yang Kau berikan pada kami. Kami boleh dapat bersama-sama berkumpul untuk beribadah di sekolah minggu ini secara online. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Engkau telah memberikan kami kesehatan, kekuatan sampai pada hari ini. Dan kami boleh dapat bergembira, boleh dapat mengikuti kebaktian ini dengan baik. Terima kasih Tuhan, kiranya Kau berkati kebaktian ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Bila nama-Mu saya dipermuliakan. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Nah adik-adik, selama bulan Mei dan Juni, itu tuh ada hari khusus. Tahu gak hari apa? Apa? Ya betul. Kita dalam bulan Mei sama bulan Juni itu kita merayakan hari Mama dan Papa sedunia. Nah pada minggu ini, kita akan membicarakan tentang satu topik tentang keluarga. Kita mau supaya kita bisa mengasihi papa mama kita dengan baik sesuai dengan Tuhan yang ajarkan kepada kita. Yuk, sebelum kita dengar firman Tuhan, langsung mau ajak kita nyanyi satu lagu doa untuk keluarga. Oh Tuhan, mohon pimpin seluruh keluarga kami, papa, mama, adik, kakak, agar kami tetap bersatu.
saling cinta, menyayangi, membagi kasih, sukacita, murah hati, lemah lembut, memuliakan Tuhanku. Oh Tuhan, mohon pimpin seluruh keluarga kami, papa, mama, adik, kakak, agar kami tetap bersatu, saling cinta, menyayangi, membagi kasih, sukacita, murah hati, lemah lembut, memuliakan Tuhanku. Yuk adik-adik, kita mari siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Lau Senanda. Temanya bagus sekali nih adik-adik, yaitu My Parents are a Precious Gift from God. Jadi orang tua kita adalah hadiah yang terindah dari Allah untuk kita. Mari kita dengarkan. Selamat pagi adik-adik. Nah, hari ini kita akan bersama dengar cerita firman Tuhan. Hari ini adalah minggu gabungan. Kita akan bersama memperingati Hari Orang Tua, ya. Nah, sebelum kita mendengar cerita firman Tuhan, langsung saja kita untuk berdoa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh kembali datang beribadah kepada Tuhan. Kami sudah memuji Tuhan, sekarang kami mau dengar cerita firman Tuhan. Tuhan tolong kami boleh mendengar dengan baik, dan kami boleh menjadi anak Tuhan yang baik, melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Puji nama-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Setelah ini, adik-adik semua akan dengar cerita firman Tuhan. Siapin hati kita, dengar cerita baik-baik, jangan ngobrol, oke? Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, sekarang Lausa mau cerita. Adik-adik boleh tenang dulu ya, dengar Lausa cerita. Nah, Lausa mau cerita nih tentang hubungan kita, hubungan adik-adik secara khusus dengan papa dan mama. Siapa di sini yang sayang sama papa mama? Saya ya pastinya ya. Seharusnya kita semua memang sayang sama papa mama. Nah, adik-adik kita bersyukur punya papa mama. Kita bersyukur Tuhan berikan papa mama sebagai hadiah untuk kita saat ini. Papa mama kita memang gak sempurna, ya. Kita seringkali marah gitu ya, kita seringkali kesel, kita seringkali kecewa sama papa mama. Atau ada di antara kita yang mengatakan bahwa papa pelit, mama bawel, papa mama gak ngerti aku, papa mama jahat, papa mama gak adil. Kok Koko, Cici, adikku lebih disayang daripada aku? Nah, tanpa sadar, omelan-omelan itu tuh yang kita lontarkan kepada papa mama. Benar gak? Tetapi sesungguhnya kita harus belajar hari ini bahwa papa dan mama adalah hadiah terindah yang Tuhan berikan buat setiap kita. Sehingga kita harus mengasihi mereka sedemikian rupa. Kenapa? Gitu ya. Kalau kita baca nih di dalam surat Efesus pasal yang ke-6 ayat yang pertama sampai yang ketiga. Adik-adik silakan buka Alkitabnya gitu ya.
kita mau baca, atau adik-adik boleh lihat nih di tampilan PowerPoint. Elsa sudah tuliskan ya. Di surat Efesus pasal yang ke-6 ayat yang pertama sampai yang ketiga. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Sebelum Elsa melanjutkan, ya, masih ingat nggak sih? Jadi di dalam ayat tadi itu ya, di Efesus pasal yang ke-6, itu ada dituliskan tuh, hormatilah ayahmu dan ibumu. Itu terdapat di mana ya adik-adik ya? Di bagian yang lain tuh di Alkitab tuh ada nih ayat ini. Nah, salah satunya ada di 10 hukum gitu ya. 10 perintah Tuhan yang Tuhan berikan pada Musa di atas gunung Sinai. Di ayat yang di dalam Keluaran pasal yang ke-20, kita lihat dalam Keluaran pasal yang ke-20 ayat yang ke-12, hormatilah ayahmu dan ibumu. Dikatakan apa? Supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Nah, adik-adik dari sini apa sih yang kita bisa pelajari bersama-sama, bahwa sekalipun papa mama kita nggak sempurna nih, seperti yang biasa kita keluhkan pada mereka. Mungkin mereka bawel, mungkin mereka pelit, mungkin mereka kadang suka marah-marah sama kita. Mereka nggak adil. Kita merasa mereka lebih sayang sama saudara kita. Apapun itu, kita harus menyadari bahwa mengasihi mereka adalah perintah dari Tuhan. Tetapi harus sadari juga bahwa papa dan mama Tuhan berikan kepada setiap kita untuk mendidik kita di dalam kebenaran firman Tuhan. Di dalam Amsal pasal yang pertama, ayat yang 7 sampai yang ke-9, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu, dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu, sebab karangan bunga yang indah itu bagi kepalamu dan suatu kalung bagi lehermu. Selain mengasihi papa mama adalah perintah dari Tuhan yang harus kita jalani, tetapi kita juga harus menyadari bahwa ketika hari ini ada papa, ya, ada mama yang Tuhan tempatkan di samping kita. Mereka Tuhan tempatkan untuk kemudian mendidik kita secara khusus dalam kebenaran firman Tuhan. Tuhan menganugerahkan kita, menitipkan kita juga di tengah-tengah mereka untuk papa mama didik, supaya kita boleh mengenal Tuhan, menjadi anak-anak yang lebih baik. Jadi kalau kita hari ini sadar bahwa kita harus mengasihi papa mama karena itu adalah perintah Tuhan, kita adalah anak-anak Tuhan, kita harus menaati perintah Tuhan, kita harus mengasihi papa dan mama. Tetapi di sisi yang lain adalah kita juga belajar bahwa papa dan mama Tuhan tempatkan juga untuk mendidik kita dengan baik, menjadikan kita anak-anak yang lebih baik. Oleh karena itu, kita harus mengasihi papa dan mama. Ingat, seperti yang Elsa bilang tadi di awal, papa dan mama adalah hadiah terindah yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Jadi sampai kapanpun, sampai kita besar nanti, kita juga harus mengasihi papa dan mama. Nah, ayo sekarang gitu ya, PR-nya setelah ini adalah peluk nih papa dan mama kita. Kita mau bilang, papa, mama, aku sayang papa, mama ya. Tuhan berkati kita semua adik-adik. Kiranya kita boleh menjadi anak yang baik.
anak Tuhan yang juga mengasihi Tuhan, tetapi juga mengasihi papa dan mama kita. Tuhan Yesus memberkati. Nah, kita udah dengar cerita nih ya. Tadi Lause sudah cerita bagaimana orang tua kita adalah hadiah terindah yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Kita harus menghormati mereka, karena ini adalah perintah Tuhan, dan karena mereka pun Tuhan tempatkan di tengah-tengah kita untuk boleh menjadikan kita pribadi yang lebih baik, menjadi anak-anak yang lebih baik. Jadi kita harus dengar-dengaran kepada orang tua. Nah, lalu saya ingin ajak kita nih menghafal satu ayat hafalan. Yuk, di buku Alkitabnya, dari Keluaran pasal yang ke-20 ayat yang ke-12. Keluaran pasal yang ke-20 ayat yang ke-12. Sudah? Keluaran, ayo, Keluaran di mana? Kitab kedua, ya, di Perjanjian Lama. Keluaran pasal yang ke-20 ayat yang ke-12. Yuk kita baca sama-sama dulu nih ya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Sekali lagi ya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Sudah hafal belum? Ayo, sudah bisa hafal belum? Sekarang langsung aja kita untuk tutup Alkitabnya. Yuk kita hafal sama-sama ya. Ayo, ditutup ya Alkitabnya ya. Keluaran pasal yang ke-20 ayat ke-12. 1, 2, 3. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Ya, kiranya ini boleh menjadi ingat-ingatan buat teman-teman semua ya, buat adik-adik sekolah minggu. Bagaimana kita harus bersikap dengan orang tua kita, sekalipun kadang kita suka kesal, ya. Kita menganggap papa mama bawel, kita menganggap papa mama nggak adil dan lain seterusnya. Tetapi ingat bahwa kita harus tetap mengasihi mereka, menghormati mereka, karena mereka Tuhan tempatkan di tengah-tengah kita sebagai hadiah terindah dalam kehidupan kita. Sehingga menghormati mereka adalah sebuah perintah, dan karena Tuhan sendiri yang menempatkan mereka di samping kita untuk mendidik kita dalam kebenaran firman Tuhan. Ya, Tuhan Yesus memberkati adik-adik semuanya. Yuk kita tutup lagi dalam doa. Kiranya ini boleh adik-adik lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Lebih menghormati orang tua. Jangan marah-marah lagi. Ya, jangan melawan. Ya, yuk kita terus belajar untuk menghormati orang tua kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah bersama belajar firman Tuhan. Tolong kami, sehingga kami belum melakukan firman Tuhan dengan baik dalam kehidupan kami, dan kami belum menjadi anak-anak Tuhan yang lebih baik lagi di hadapan Tuhan. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, udah denger kan gimana renungannya Lause Nanda? Lause kalau kepikiran untuk bisa membayangkan bahwa mama papa Lause memang merupakan salah satu hadiah yang terindah dari Tuhan kepada Lause. Bisa mengenal mama papa Lause dengan begitu indahnya hidup bersama-sama dengan mereka. Yuk, Lause kepengen kita sama-sama meresponi firman Tuhan ini. Kita mau nyanyikan satu lagu lagi untuk kita bisa mengekspresikan, Papa, Mama, Engkaulah hadiah yang terindah dari Tuhan untuk saya. Mari kita nyanyikan ya. Yuk. Ku nyanyikan lagu ini untuk mamaku yang menjaga aku sampai saat ini. Kasih sayangnya padaku sepanjang masa, nasihatnya selalu teringat di hatiku.
Ku persembahkan lagu ini untuk papaku yang membimbing aku selama hidup ini. Kasih sayangnya padaku tak terlupakan, selalu dukung aku menggapai cita-cita. Terima kasih, oh Tuhan, Kau berikan kepadaku Mama dan Papa yang sangat ku sayangi. Terima kasih Mama, Papa, cinta kami kepadamu tak akan berubah untuk selama-lamanya. Nah, adik-adik, setelah kita nyanyikan lagu ini, langsung kepengen kita nyanyikan kembali sesuai dengan PR yang Lause udah kasih kepada kalian, ya. Lause tunggu rekamannya untuk bisa sama-sama Lause compile menjadi satu kesatuan dalam lagunya. Yuk, mari kita nyanyikan lagu ini untuk menjadi ungkapan kepada papa mama kita bahwa papa mama adalah merupakan hadiah terindah dari Tuhan. Yuk, ibadah kita sudah selesai. Lause kangen sekali kita bisa bertemu kembali pada lain waktu. Terima kasih semuanya. Tuhan memberkati kita semua. Selamat hari Minggu. Dadah.